Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan anak-anak kelas 2 setelah sekian lama ya, walaupun hanya lewat video, tapi alhamdulillah semoga teman-teman, keluarga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dalam kondisi pandemi seperti ini. Allah berikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang barokah dan kecerdasan kepada kita semuanya. Sebelum kita mulai belajar, insya Allah ya, kita akan belajar dengan Pak Khoir di pelajaran PADB dan praktek ibadah nanti. Kita jalan dulu ya teman-teman. Untuk tema hari ini ada tentang huruf hijaiyah. Kita masih berbicara tentang Al-Quran. Kalau Pak Khoir bilang dusturuna, teman-teman jawabnya Al-Quran ya. Kalau Pak Khoir bilang Al-Quran, teman-teman boleh jawabnya dusturuna. Dusturuna, dusturuna. Al-Quran, Al-Quran. Dusturuna, Al-Quran. Al-Quran dusturuna, 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 dusturuna. Oke, baik. Teman-teman, untuk hari ini Pak Khoir ingin menjelaskan tentang huruf hijaiyah. Masih ingat huruf hijaiyah? Ya, kita ingat dulu ya. Dulu yang pernah di kelas 1 kita bernyanyi tentang huruf hijaiyah. Masih ingat lagunya? Oh iya, ayo kita bernyanyi dulu ya. Alif ba ta tha jim kha kha dal zal ra zai shin sin sad dha ta dha ain hin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Sekali lagi yuk, itu ada yang belum berbunyi. Alif ba ta tha jim kha kha dal zal ra zai sin shin sad dha ta dha ain hin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada yang lupa. Kita baca Al-Fatihah dulu ya, supaya belajar kita dari awal sampai akhir Allah berikan kemudahan, cepat memahami dan keberkahan untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Untuk kali ini belajar huruf hijaiyahnya kita sudah meningkat karena ini udah kelas 2 ya, teman-teman. Jadi kita akan berbicara membahas tentang huruf hijaiyah tapi yang bersambung. Ya, kemarin kan masih huruf alif, ba, ta. Nah, sekarang bagaimana ketika huruf-huruf hijaiyah itu disambung? Ternyata teman-teman, huruf hijaiyah dari A sampai Ya itu akan ada yang mengalami perubahan ketika disambung, ada yang tidak. Ada yang bisa disambung, ada juga yang tidak bisa disambung, ya, dan macam-macam. Maka nanti Pak Khoir juga ada lagu, tapi sedikit ya, contohnya ini ya, Pak Khoir kasih contoh. Di sini huruf alif, alif ternyata bisa disambung ketika di tengah seperti A, ketika di akhir juga, tapi tidak bisa disambung ke depannya. Ya, ba, ba ini, kalau ba bisa disambung, tengahnya bisa berubah semuanya, bisa disambung dari ketika di awal seperti ini hanya saja, ketika di tengah dia bisa nyambung ke depan ataupun ke belakang. Nah, itu huruf ba.
Ta sama dengan ba. Bentuknya tidak terlalu banyak berubah. Kemudian kalau kita lihat huruf jim, ya, huruf jim ini bisa disambung tapi mengalami sedikit perubahan, ya teman-teman. Ini jim ketika tidak disambung, jim ketika berada di awal, jim ketika berada di tengah, dan ketika berada di akhir. Ya, kita lihat berarti alif tidak bisa disambung ke depan, tapi bisa disambung dari belakangnya. Kalau ba, ta, jim semuanya bisa disambung ya, ke belakang ataupun ke depan. Kemudian dal, huruf dal, kita lihat ketika di awal, ya kan? Ketika di awal nggak akan mengalami perubahan, tidak mengalami perubahan. Ketika di tengah bisa disambung, tapi tidak mengalami perubahan juga. Berarti ketika di tengah dal tidak bisa disambung ke depannya, karena pasti akan berubah kalau disambung ya. Sehingga huruf dal itu bisa disambung seperti alif, bisa disambung dari belakang tapi tidak bisa disambung ke depannya. Pak Far sengaja melompat ke ain, nanti akan lebih jelasnya di lagu, mungkin saya sambil menikmati lagu itu. Pak Far hanya lihat yang perubahannya agak sedikit berbeda, seperti ain ini ya. Ain ketika sendirian seperti ini, ketika berada di awal, kakinya hilang, tinggal kepalanya saja ya, untuk disambung ke depannya. Kemudian ketika di tengah berubah agak lumayan, berubah ya, di seperti ini bentuknya jadinya. Ketika berada di akhir, hampir seperti H. Dan yang terakhir ada huruf kaf. Ini yang perubahannya agak lumayan banyak ketika di awal dan di tengah. Kaf ketika sendirian, kaf ketika di awal, nah itu nggak ada seperti hamzahnya, ya seperti ini bentuknya. Apalagi ketika di tengah, cuman tanda seperti ini. Dan ketika di akhir, ya kafnya kembali lagi seperti di awal. Jadi kaf disambung dari depan maupun dari belakang, cuman ketika di tengah mengalami perubahan ataupun di awal. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya supaya kita bisa melihat dari huruf hamzah, huruf alif sampai ya, kita dengarkan lagu berikut ini. Teman-teman, bagaimana dengan pelajarannya? Sudah bisa kan? Nah, sekarang kita ulangi lagi materi pelajarannya sambil kita bernyanyi bersama. Ta di awal,
ini ya. Kalian ulang-ulang bentuk apa hurufnya itu tuh insya Allah teman-teman akan bisa. Nanti Pak Har akan berikan tugas untuk mempraktekannya ya. Bagaimana itu nanti menyalin mempraktekkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kesemangatan kita untuk belajar Quran. Kenapa teman-teman? Belajar Quran ini adalah belajar yang paling istimewa. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran. Pertama belajar Quran. Yang kedua yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi walaupun sekarang kita berusaha belajar Al-Quran, tapi kita termasuk kelompok orang yang paling baik. Dan hebatnya orang belajar Quran itu ketika kita sedang belajar Quran, walaupun bacaannya belum terlalu lancar, Allah berikan pahala dua teman-teman. Pahala belajar Quran dan pahala bersusah payahnya. Kalau sudah lancar bacanya, dia dapat satu, tapi dapat hadiah yang lain, dapat hal yang lain. Baik teman-teman, untuk mengakhiri perjumpaan pada hari ini tentang huruf hijaiyah, huruf hijaiyah sambung, Pak Har tebak-tebakan ya. Teman-teman, ini dibacanya apa coba ya? Bareng-bareng dibaca ya. Apa bacanya? Oke, kelihatan? Ya. Bacanya? Oke, betul. Ja'alu. Coba semua. Ja'alu. Oke, hebat. Satu lagi. Teng teng teng. Apa ya? Bimbing, baca bersama-sama. Oke, betul. Fataha ya. Fataha atau fatahu ya? Oh, fataha. Oke, baik. Teman-teman, Pak Har yakin kalian pasti semuanya bisa. Ini mudah. Huruf hijaiyah, semangat belajar huruf hijaiyah. Karena kalau kita ingin bisa baca Quran, ya kita harus tahu huruf hijaiyah. Ya kan? Bagaimana kita akan bisa baca Quran kalau kita nggak tahu huruf hijaiyah? Al-Quran itu adalah undang-undang, peraturan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita akan tahu Al-Quran kalau kita tidak bisa membacanya? Berarti harus bisa membacanya. Apakah cukup membaca saja? Tidak. Kita harus bisa memahaminya pelan-pelan. Belajar dulu sekarang membaca. Setelah membaca nanti memahaminya, menghafal. Dan yang paling penting nanti adalah mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah akhlak? Apa akhlak Rasulullah itu? Rasul menjawab, khuluqul Quran. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Ada sahabat yang ditanya, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, akhlaknya adalah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu adalah akhlak Rasulullah. Mengajarkan tentang kebaikan, menyayangi, menghormati, menghargai, peduli. Itulah ajaran Al-Quran. Baik teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang terbaik, orang yang terpilih, khairukum, termasuk orang yang terbaik karena kita adalah orang yang belajar Al-Quran. Silahkan diterima tugasnya, semangat belajar Al-Quran. Ya, terima kasih. Insya Allah berjumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.